wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Halimatus Sa'diyah MPDI, dan tak lupa juga teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang asas-asas kurikulum, yaitu ada 4 subbab. Yang pertama yaitu asas filosofis, yang kedua asas psikologis, dan yang ketiga asas sosiologis, dan yang terakhir adalah asas organisatoris. Untuk yang pertama, asas filosofis, yaitu asas yang pada hakikatnya itu menentukan tujuan suatu pendidikan. Pendidikan berinteraksi antara manusia, terutama antara peserta didik dan pendidik, untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam interaksi tersebut terdapat isi yang berinteraksi serta proses bagaimana interaksi itu berlangsung. Filsafat dalam kurikulum mencoba mengkaji 3 pokok, yaitu hakikat benar dan salah, logika. Terus yang kedua baik dan buruk, etika. Dan yang ketiga indah dan jelek, estetika. Yang kaitannya dengan kurikulum dari ketiga pandangan tersebut sangat diperlukan, terutama dalam menerapkan arah dan tujuan pendidikan, ke arah mana pendidikan tersebut akan dibawa. Setiap bangsa atau negara mempunyai tatanan dan pandangan hidup masing-masing yang berbeda sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Sofis dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya yaitu menentukan tujuan umum suatu pendidikan, yaitu kemana pendidikan, ke arah mana pendidikan akan dibawa. Contohnya, sekolah bertujuan untuk mendidik anak supaya menjadi manusia yang lebih baik. Faktor baik ini tidak hanya didapatkan atau ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita ataupun filsafat yang dianutnya, filsafat yang dianut oleh suatu negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, dan juga masyarakat. Bahkan dunia, kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Dan kurikulum yang dikembangkan juga harus mampu menjamin terwujudnya suatu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan yang kedua yaitu asas psikologis. Asas psikologis ini yaitu kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis, yaitu tentang psikologis kondisi seorang peserta didik itu bagaimana, apa kaitannya dengan kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum, seorang pengembang itu harus memperhatikan psikologis anak, kebutuhan dan minat bakat mereka, serta teori-teori dan psikologis belajar anak. Pengembang kurikulum seharusnya menjadikan anak sebagai salah satu pokok pemikiran agar anak
dapat belajar dengan baik dan dapat mengetahui sejumlah pengetahuan, dan agar dapat merubah sikapnya, dapat menerima norma-norma atau nilai-nilai, serta menguasai sejumlah keterampilan yang diharapkan. Contohnya dalam proses memanggang roti, komposisi dari bahan untuk mengembangkannya itu atau soda kue itu harus sesuai takaran supaya tidak melampaui wadahnya tersebut yang digunakan. Begitu juga dengan pengembangan kurikulum. Ketika mengembangkan kurikulum itu harus anak itu sebagai objeknya, sebagai pemikirannya, karena tidak semua anak itu sama. Jadi tiap-tiap anak itu berbeda untuk memahami materi. Contohnya ada yang bisa menangkap cepat, ada yang lambat, ada yang yang lainnya. Ibaratnya wadah tadi itu peserta didik. Kalaupun materinya terlalu banyak, terlalu sulit, maka peserta didik itu tidak mampu untuk memahami materinya tersebut. Jadi apabila telah diketahui bagaimana proses belajar itu berjalan dengan baik dan benar, bagaimana belajar dengan menghasilkan sesuatu yang berguna, maka kurikulum akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rindi Antika. Macam-macam asas yang ketiga yaitu asas sosiologis. Salah satu tujuan asas ini, tujuan pendidik adalah untuk mempersiapkan peserta didik hidup dalam kehidupan masyarakat. Asumsinya itu seperti peserta didik berasal dari masyarakat, dididik oleh masyarakat, dan akan kembali kepada masyarakat. Nah, ketika peserta didik kembali ke masyarakat, tentu ia harus dibekali dengan sejumlah kompetisi. Nah, kompetisi yang dimaksud itu sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar sekolah. Kegiatan dan pengalaman belajar tersebut diorganisasi dalam pendekatan dan format tertentu yang disebut kurikulum. Berdasarkan alur pemikiran ini, maka sangat logis jika pengembangan kurikulum berlandasan pada kebutuhan masyarakat. Di sini sudah ada beberapa implikasi yang sudah dirumuskan secara tegas. Itu yang pertama, sekolah. Sekolah itu suatu institusi sosial yang didirikan dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu kurikulum sebaiknya mempertimbangkan segi sosiologis ini, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun perbaikan kurikulum. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat itu suatu sistem sosial yang meliputi berbagai komponen dan permintaan. Yang terakhir, di dalam masyarakat terdapat beragam lembaga sosial yang masing-masing memiliki kekuatan, baik ketentuan potensi strategis dan real. Secara ketentuan tersebut memberi pengaruhan dan patut dipertimbangkan dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat berjalan dengan sifat dinamis dalam masyarakat. Nah, asas yang keempat yaitu asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Nah, dalam asas ini, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang berpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya dalam bentuk broad file atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain.
ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran. Jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Nah, ilmu jiwa asosiasi yang berpendirian bahwa keseluruhan yang sama dengan jumlah bagi-bagian cenderung memilih kurikulum yang subjek kontrak atau yang berpusat pada mata pelajaran yang dengan sendirinya akan terpisah-pisah. Nah, aliran psikologi ini lebih cenderung memilih kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Kembali perlu diingatkan bahwa tidak ada kurikulum yang tidak setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan tetapi tidak lepas dari kekurangan ditinjau dari segi-segi tertentu. Dalam hal ini banyak sekali pilihan tergantung pada pendirian setiap orang yang berpendidikan. Pada umumnya dapat diberikan dua pendirian, yaitu pendirian tradisional dan yang progresif. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, mohon bimbingan dari Ibu dosen. Dan sekian dari kami, saya Noviana dan Rindi Antika. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.